Berarti tidak sah, tapi kalau ada wasiat sah kurban atas nama almarhum. Bedanya itu. Nah, maka hati-hati Pak yang berkurban atas nama almarhum. Dipastikan dulu orang tuanya yang sudah meninggal atau adiknya atau kakaknya yang sudah meninggal, kita pengen kurban atas mereka, ya, atas nama almarhum atau almarhumah. Itu ada wasiat apa enggak? Misalnya dia bilang, ada Pak Ustadz, jadi sebelum meninggal Bapak Ibu bilang, anak-anakku ya, Le atau apa, manggilnya apa? Ya anak-anakku dong ya, jangan lupa nanti kalau Bapak Ibu ini sudah tidak ada, kalau ada rezeki lebih, kurban ya buatnya babi, gitu. Berarti ini wasiat bukan? Wasiat. Maka sah itu Pak, kalau anaknya mau berkurban atas nama orang tua almarhumnya itu boleh. Tapi kalau tidak ada wasiat Pak, tidak sah jadi kurban. Jatuhnya apa Pak? Jatuhnya sedekah sunnah. Jadi hewannya jangan dibuang. Ya nggak sah, misalnya bilang karena nggak ada wasiat dari orang tua, jangan dibuang, tetap sembelih aja, ya. Tapi pahalanya diniatkan untuk almarhum almarhumah ibunya. Jatuhnya sedekah biasa, sedekah sunnah. Beda dengan pahala kurban. Nah, bedanya hanya di situ Pak. Karena kalau pahala kurban itu lebih besar ya, lebih besar pahalanya, lebih senang tuh almarhum pahala kurban dibanding sedekah biasa. Gitu. Ya, jadi bedakan di situ ada wasiat atau tidak. Ini mazhab Syafi'i Pak, mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Kalau mazhab lain Pak, itu mau pakai wasiat atau tidak tetap sah. Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan terserah mau ada wasiat atau tidak, pokoknya kurban atas nama almarhum tetap sah. Oke. Jadi ada perbedaan di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira itu saja materinya. Mungkin lebih menarik lagi kalau kita tanya jawab diskusi ya. Monggo silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan seputar amalan Dzulhijjah ya. Silakan. Ya Ibu 1 2 ada mic ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa puasa? Oh ya. Ya. Oh, ya ya paham, paham. Baik, baik. Buat motivasi ya. Ya, ya, baik. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang bagus. Terima kasih, Bu. Yang pertama terkait puasa. Kan biar kita ini semangat Pak Bu ya, apa sih bedanya atau fadilahnya keutamaan orang yang puasanya itu tadi 1 bulan atau 9 hari dengan puasa yang hanya 1 hari saja? Karena biasanya orang milihnya yang enak-enak saja, yaitu sehari saja atau 2 hari saja. Gimana biar motivasinya ini menjadi penyemangat buat kita? Pertama begini Bu, mau puasa 2 hari, 9 hari atau tadi 1 bulan full, itu tidak ada keutamaan khusus kecuali dari segi pahala umum. Karena semakin banyak orang puasa sunnah Pak, itu berpotensi besar semakin banyak pahala yang dia dapatkan. 1 puasa Pak sehari itu Pak, kata Nabi SAW, itu pahalanya dilipat gandakan terserah Allah. Wa ana ajzi bihi dalam hadis. Beda dengan sholat Pak. Berapa pahala berjamaah? 27 derajat derajat. Untuk puasa Pak nggak pakai hitung-hitungan. Wa ana ajzi bihi, pahalanya itu besar terserah saya kata Allah. Itu dari segi pahala 1 hari puasa besar sekali. Apalagi puasanya banyak sampai 9 hari sampai 1 bulan. Berikutnya 1
satu hari puasa yang kita lakukan Bapak Ibu itu menjauhkan diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis, meskipun hadisnya ini dhaif ya, tapi sebagai fatwaul amal, dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun atau 70.000 tahun begitu Pak. Artinya apa? Dibebaskan dari api nerakanya Allah. Itu satu hari Pak. Apalagi kita puasanya berhari-hari sampai 9 hari atau seterusnya. Nah, jadi itu pahala umum buat secara umum. Kalau pahala secara khusus, apa bedanya 9 hari dengan sehari? Tidak ada. Ya, pokoknya mau semakin banyak puasa itu semakin afdol, semakin lebih besar pahalanya begitu. Ya. Wallahu a'lam. Baik, yang kedua tadi kalau kita puasa 9 hari dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah, kan itu mulai Selasa nanti. Saya ini Pak Ustadz terbiasa puasa Senin Kemis. Berarti Seninnya saya puasa enggak sebelum tanggal 1 Dzulhijjah? Puasa ada nggak apa-apa. Berarti kan Anda berniat puasa Senin, hari Senin, tidak masalah. Nanti tanggal 1 besoknya hari Selasanya, ya Anda niat puasa sunnah Dzulhijjah, begitu dan seterusnya. Tidak masalah, lanjutkan saja puasa Senin Kemisnya. Bahkan nanti kan hari Kamisnya Bu, Anda kan puasa Dzulhijjah ini. Itu secara otomatis pahala Senin Kemisnya dapat itu. Ya, dalam ada tadi adanya istirok niyah itu boleh. Menggabungkan dua niat puasa sunnah boleh Pak. Satu niat puasa Kamis, satunya niat puasa Dzulhijjah. Atau kalau Arafah misalnya bertepatan dengan hari Senin misalnya, niat puasa Senin plus niat puasa Arafah misalnya begitu. Itu boleh menggabungkan dua niat ibadah sunnah, boleh. Baik, Allah a'lam. Ya, satu lagi Ibu ya sama-sama silakan. Ya. Sunnah kifayah. Satu keluarga. Baik. Oh ya, bagus ya, ya. Baik. Tidak ada wasiat. Oh, oke, baik. Tidak ada wasiat tapi ya. Ya, baik. Yang pertama tadi terkait sunnah kifayah Bapak Ibu. Kan kita sebutkan sunnah kifayah adalah satu keluarga apabila ada satu saja yang berkurban, maka itu sudah menggugurkan sunnah muakkadah yang lainnya dari anggota keluarga. Yang dimaksud satu keluarga ini apa Pak Ustaz? Bagaimana kalau anaknya itu sudah menikah misalnya? Nah, bagus ini. Jadi yang dimaksud satu keluarga itu Pak Bu adalah yang wajib dinafkahi. Dalam hal ini suami dia wajib nafkahi istri, sudah pasti. Terus anak, dilihat anaknya ini ada yang sudah nikah atau belum. Kalau yang belum nikah berarti kan wajib dinafkahi. Misalnya ada 5 anak, yang 3 belum nikah, berarti yang 3 itu yang termasuk satu keluarga dengan kita. Adapun 2 anak yang sudah menikah itu tidak termasuk satu keluarga dengan kita. Itu berlaku satu keluarga lagi. Ya, paham? Nah ini bagus ya. Jadi yang dinamakan satu keluarga itu Pak, yang wajib dinafkahi, yang kita nafkahi. Berarti istri dan anak-anak yang masih kita nafkahi, itu satu keluarga. Kalau anak kita ada yang sudah menikah, nah itu sudah bukan keluarga yang di sini tadi, keluarga ini. Jadi sudah keluarga lain. Berarti berlaku sunnah kifayah yang kedua bagi dia dengan istri dan anaknya, begitu. Ya, paham? Alhamdulillah. Nah, yang kedua, yang terakhir, bagus ini, Pak Ustadz, orang tua saya memang tidak ada wasiat apa-apa untuk kurban. Cuma beliau itu sudah terbiasa setiap tahun pasti kurban. Kalau setiap Dzulhijjah pasti berkurban. Tidak pernah tidak kurban orang tua saya, misalnya gitu. Meninggal dan tidak ada wasiat sama sekali. Apakah saya bisa berkurban atas nama beliau? Karena beliau sudah terbiasa kurban. Jawabannya tetap tidak bisa, Bu. Kalau pakai madzhab Syafi'i ya, ini saya menjawabnya menggunakan madzhab Syafi'i, tetap tidak bisa karena sama sekali tidak ada wasiat. Jadi bagaimana? Caranya begini saja. Anda berkurban, Bu, nyembelih atas nama Anda, Bu. Pahalanya saya hadiahkan untuk almarhum bapak ibu saya, itu boleh. Bedanya apa ya Pak Ustaz? Bedanya
kalau pahala kurban yang sah atas nama almarhum almarhumah itu semua pahala buat dia kalau ada wasiat tadi. Tapi kalau ini pahala khusus buat kita, Bu, buat ibu yang berkurban, tapi ada pahala sharing pahala. Saya niatkan pahala ini juga untuk almarhum bapak ibu saya, gitu aja, Bu. Gitu ya. Jadi tetap bisa kita berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal, cuma jangan kurban atas nama beliau karena tidak sah. Jadi solusinya kitanya yang berkurban, tapi niatnya apa? Ya Allah, pahalanya saya niatkan juga untuk almarhum bapak ibu saya. Ini namanya ihdaul thawab. Apa itu ihdaul thawab? Menghadiahkan pahala untuk almarhum. Boleh, seperti kita menghadiahkan surat Yasin, Al-Fatihah untuk almarhum boleh. Tapi pahalanya beda. Lebih besar mana? Lebih besar pahala kurban yang khusus gitu. Cuma kan nggak bisa karena nggak ada wasiat. Makanya Pak Bu, mohon maaf, mumpung kita masih hidup ya, nanti di rumah bilang sama anak-anaknya wasiat. Tapi jangan bilang wajib ya. Anak-anakku, kalau nanti punya rezeki lebih, seandainya bapak ibumu sudah tidak ada, jangan lupa ya kurban atas nama kami. Nah gitu aja wasiat. Karena kita nggak tahu umur kita kapan ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita meninggal di alam barzakh kita dapat pahala yang gede itu, pahala kurban khusus. Karena sah anak kita berkurban atas nama kita gitu. Ya, jangan lupa ya Bapak Ibu ya, kita wasiat kepada anak-anak kita ya atau keluarga kita, insyaallah. Baik, wallahu a'lam. Terima kasih Bu. Cukup Bapak-bapak? Cukup? Tidak ada? Sudah ya? Cukup? Ada? Ya. Iya. Ada wasiat? Ada wasiat? Ada wasiat nggak dari beliau? Nggak tahu. Ya berarti nggak ada lah ya. Ya. Bagaimana hukumnya gitu ya? Maka begini saja Pak solusinya. Kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i, yang berkurban bapak saja. Iya. Jadi ini sapi atau kambing kurban atas nama saya. Saya yang berniat kurban. Tapi Bapak bilang dalam hati, ya Allah, pahalanya aku hadiahkan juga untuk almarhum bapak ibu saya. Boleh yang seperti itu. Tapi ini pahala umum, bukan pahala kurban khusus yang hanya untuk almarhum. Beda. Nah, gitu ya. Ya, itu tadi berarti Pak kita ini tidak ikut mazhab Syafi'i. Selama ini itu mengamalkan mazhab lain. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali memang bilangnya boleh, Pak. Ya. Jadi gimana dalam hal ini? Ya terserah Pak. Kalau Anda yakin bahwa mazhab Hanafi, Maliki, Hambali itu benar, silahkan ikuti, tidak masalah ya. Karena kan kita boleh mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Ya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi anggap saja sah menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Memang mazhab Syafi'i itu Pak sangat ketat sekali. Kenapa? Karena kurban itu harus ada niat ibadah yang harus ada niat dari si almarhum. Kalau nggak ada niat, maka tidak sah kurban. Beda dengan kirim Fatihah, kirim surat Yasin. Almarhum nggak niat nggak apa-apa. Kita bacain Yasin buat dia nyampe. Ya, Pak. Tapi kalau kurban Pak, salah satu syaratnya di kita fikih ya harus ada niat. Gitu. Nah orang yang meninggal itu gimana niatnya? Kecuali kalau dia wasiat, kalau wasiat itu berarti berniat gitu. Baik. Wallahu a'lam. Ya. Sudah cukup ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga nanti di bulan Dzulhijjah Allah mudahkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Amin. Khususnya puasa sunnah, dan semoga nanti tiap rumah minimal ada satu orang yang berkurban. Jangan sampai satu keluarga tidak ada yang berkurban satu orang pun ya. Mudah-mudahan dilapangkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.